Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat beribadah walaupun kita beribadah melalui daring. Kita beribadah di rumah saja. Adik-adik sudah siapkan Alkitab, hidung ceria, dan uang persembahan? Oh sudah. Adik-adik, sebelum kita beribadah, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik, mari kita berdiri, kita bernyanyi Mars PA. Sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami dapat beribadah walau melalui daring. Sertai ibadah dari awal sampai akhir, mampukan kami untuk dapat memuji dan mendengarkan firman-Mu dengan segenap hati dan jiwa kami, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu di kehidupan kami. Ampunilah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat teduh sudah, berdoa sudah. Mari adik-adik buka Hidung Ceria nomor 17, menyanyikan burung pipit yang kecil, ayat 1 dan 3. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh
penciptanya. Tiba saatnya kita bermazmur dari Mazmur 24 ayat 6 sampai 10 yang akan dibacakan oleh Caca dan Audrey Sitompul. Mazmur 24 ayat 6 sampai 10. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja Kemuliaan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi KC 140, Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, ada Alkitabnya kan? Ayo, dibuka Injil Markus. Kalau Injil Markus itu perjanjian lama atau baru ya? Iya, perjanjian baru. Injil Markus 10 ayat yang ke-17 sampai dengan 22. Setelah Alkitab terbuka, kakak ulangi lagi ya, Markus 10 ayat 17 sampai 22. Setelah Alkitab terbuka, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami mengerti akan firman-Mu, dan firman-Mu dapat kami jadikan tuntunan hidup kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Adik-adik, mari akan kakak bacakan Markus 10 ayat yang ke-17 sampai dengan 22. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang,
hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan tadi dari Markus 10 ayat 17 sampai 22. Firman Tuhan pada saat ini diberi judul, Aku menjadikan Yesus yang utama. Adik-adik kalau sudah mendengar firman Tuhan tadi, itu sebetulnya ada dua tokoh, dan satu tokoh yang tidak nampak. Siapa tokoh yang di dalam bacaan Alkitab tadi? Apa? Oh iya, Tuhan Yesus dan seorang yang kaya. Terus yang tidak nampak? Ya orang yang miskin, ya kan? Nah. Di dalam ayat yang ke-19, di situ dikatakan, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Adik-adik, ada berapa perintah Allah? 10. Ayo kita satu-satu yuk. Yang pertama apa? Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung yang menyerupai apapun ya dan disembah. Ya betul. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima apa? Ayo. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan berbohong. Jangan menutupi kesalahan, ya, itu. Dan yang ke-10, jangan menginginin apapun yang dimiliki oleh orang lain. Di sini tadi orang kaya menjawab apa? Tuhan, sudah sejak muda sudah kuturutin semuanya itu. Ya, sudah ya. Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Lalu Tuhan Yesus memandang kepada orang itu. Hanya satu kekuranganmu. Di ayat yang ke-21. Jualah apa yang kau miliki, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Adik-adik, betapa sedihnya orang kaya itu, ya. Dia tidak membayangkan kalau akhirnya Tuhan Yesus akan berkata seperti itu. Disuruhnya menjual seluruh hartanya. Terus sekarang pertanyaannya, adik-adik, mungkin ada orang yang berkata, Kak, apakah kita tidak boleh kaya? Ya kan? Apakah kita tidak boleh kaya? Boleh. Tuhan tidak melarang kita menjadi seorang kaya. Tetapi seperti judul di atas, jadikanlah Yesus menjadi yang utama.
Jadi kalau seorang yang sudah kaya, biasanya dia akan ketakutan. Ketakutan hartanya habis, ketakutan hartanya dirampok, ketakutan. Dan ketakutan-ketakutan yang menjadikan dia mengabaikan Tuhan Yesus. Padahal orang itu diberi kekayaan oleh siapa? Oleh dirinya sendiri? Tidak. Tuhan yang memberikan apa yang kita punya. Kekayaan, orang tua, semua yang apa kita punya dan baik kita pakai, itu adalah Tuhan yang memberikan. Ayah ibu kita, misalnya ayah kita menjadi direktur, otomatis kalau direktur itu adalah seorang kaya. Menjadi menteri, seorang kaya. Bahkan menjadi petani pun, itu semua adalah diberi oleh Tuhan. Ya. Bagaimana kalau seluruh dunia ini orangnya kaya semua? Siapa yang mau menanam padi? Adik-adik mau makan apa? Iya kan? Jadi semua pekerjaan apa yang baik, ya, itu diberikan Tuhan. Terus adik-adik mungkin bertanya, Kak, kenapa ada orang mencuri ya? Mencuri itu kan pekerjaan juga. Memang mencuri pekerjaan adalah menghasilkan duit. Tapi di 10 perintah Allah tadi, jangan mencuri. Di perintah yang ke-8, jangan mencuri. Adik-adik, kenapa Tuhan Yesus berkata kepada orang kaya itu, jualah hartamu. Di sini Tuhan Yesus mau menguji ketaatan orang kaya itu. Ketaatannya diuji. Apakah dia berani menjual semua hartanya dan dia mengikut Tuhan? Ya. Apakah mau dia seperti itu? Ketaatan, adik-adik ya, kita harus senantiasa taat kepada perintah Tuhan, perintah guru, perintah orang tua, perintah mama papa, ya. Kita harus taat. Selama itu perintah adalah perintah yang baik. Kakak ini memangnya ada perintah yang tidak baik, Kak? Ada. Misalnya ada temanmu memerintahkan, "Hei, kamu si boy, itu ada mangga, ambillah." Enggak, aku takut. Enggak apa-apa, kan ada aku. Tidak boleh. Walaupun apapun, kalau bukan milik kita, kita tidak boleh mengambil. Berarti sama dengan mencuri. Adik-adik, mengapa kita harus taat kepada Tuhan? Ya, mengapa kita harus taat kepada Tuhan? Kita harus taat kepada Tuhan untuk memperoleh sesuatu. Memperoleh sesuatu itu apa? Memperoleh sesuatu adalah memperoleh kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal itu seperti apa, Kak? Kehidupan kekal adalah hidup bersama Yesus di dalam kerajaan Allah. Mau nggak kita hidup bersama Tuhan di dalam kerajaan Allah? Adik-adik tahu nggak? Kerajaan itu seperti apa ya? Kerajaan itu sebangunan yang mewah, bisa adik-adik gambarkan. Bangunan yang mewah, yang besar, dan di situ semuanya serba ada. Adik-adik mau makan apa aja, mau makan apa aja bisa, mau pakai pakaian apa aja bisa. Itu adalah sebuah kerajaan. Itu kerajaan yang ada di dunia ini yang nampak dengan kita. Bagaimana kerajaan Allah? Tidak bisa kita bayangkan. Betapa indahnya kalau kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Yaitu kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan Allah. Maka dari itu adik-adik harus rajin membaca Alkitab. Sebab di dalam Alkitab banyak sekali
perintah-perintah Tuhan ataupun firman-firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Dan itu semua harus adik-adik taati. Selain taat kepada Tuhan, juga kepada orang tua. Apapun yang disuruh orang tua harus adik-adik turutin, ya. Siapa yang kalau disuruh, "Boy, ambilkan mama minum ya, ini tadi mama lupa, mama makan tapi mama lupa bawa air minum, ini mama agak-agak gimana gitu." Ambil sendiri, mama kan udah gede, ya. Boleh seperti itu? Tidak boleh. Cuman mengambil air minum, padahal mama kalian adalah seorang ibu yang sudah melahirkan kalian, yang sudah merawat kalian dari kecil sampai besar, ya. Kalian harus taat. Sekali lagi ya, kita harus senantiasa taat kepada Tuhan. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari KC 265, Yesus berpesan, bait 1 dan 2. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Adik-adik, kita akan masuk doa syafaat. Untuk doa syafaat kali ini kita akan dibantu oleh teman-teman kita, yaitu Alicia, Devin, dan Asher. Ya Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang dilanda COVID-19. Berikanlah kekuatan, kesehatan untuk bangsa dan negara kami. Dan juga bencana alam di beberapa daerah. Berikanlah kekuatan untuk saudara-saudara kami agar bisa tetap kuat. Ya Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk pemerintah kami. Berikanlah kesehatan, kekuatan, dan juga berkat, supaya pemerintah kami bisa tetap bekerja dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk gereja kami. Berkatilah para pendeta, majelis, kakak layan, dan semua pelayan Tuhan. Bantu mereka dalam tugas pelayanannya. Lindungilah gereja kami dan kami umat-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami, supaya sehat selalu dan sabar untuk membimbing kami. Dan juga guru-guru kami yang ada di sekolah, untuk mengajarkan kami sekolah online. Berkati juga kami Tuhan Yesus supaya semangat belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami menyambung doa anak-anak kami. Tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih setiamu yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga sampai saat ini kami tidak berkekurangan apapun.
Engkau yang senantiasa memberikan apa yang kami butuhkan di dunia ini. Bapa, Engkau tahu bahwa wabah COVID sampai saat ini belum hilang dari permukaan bumi. Juga bencana alam terjadi di mana-mana. Bapa, kasihanilah kami. Jangan pernah tinggalkan kami, anak-anak-Mu yang setia akan senantiasa menuruti perintah-Mu. Bapa, ajarlah senantiasa kami selalu taat kepada Engkau, biar kami memperoleh kerajaan yang kekal. Ampuni dosa dan kesalahan kami, Bapa, dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita mempersiapkan persembahan dan buka KC 356. Kuberi persembahan bait 1 dan 3 dan dilanjutkan doa persembahan oleh Ian. Mari kita bernyanyi. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Teman-teman, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat yang kami dapat sampai hari ini. Bapa, saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan ini sebagai ungkapan syukur atas kemurahan hati-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir. Semoga persembahan kami ini dapat membantu membesarkan nama-Mu. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari buka Kidung Ceria, kita akan menyanyi lagu pengutusan Kidung Ceria 357, Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus,
kiranya menyertai kita. Amin. Jadi kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam kami beribadah dari awal hingga akhir ini. Tuhan Yesus, biarlah kami, ajarlah kami untuk tetap setia mentaati apa yang telah Kau perintahkan kepada kami, melalui orang tua kami, melalui saudara-saudara kami, melalui teman-teman kami. Biarlah hanya Engkau yang kami utamakan di dalam hidup ini. Sertai kehidupan kami selanjutnya, Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam tangan Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan berserah diri. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Ketemu kita di minggu depan. Salam. Turun, turun, turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, terbang, terbang.